Terima kasih Pak. Jadi memang seperti dicanangkan oleh Presiden waktu sidang kabinet, kami juga kebenaran hadir mendampingi Menpora. Di sana dicanangkan bahwasanya untuk di daerah perkotaan kita membangun rumah susun bertingkat banyak 20 lantai yang mungkin disampaikan 1.000 tower, kurang lebih 600.000. Nah, pertanyaannya kalau kita membangun itu apakah dimindatin nggak pasar, masalah keterjangkauan dan letaknya. Memang kami membuat dua pilihan. Pertama kami memang setelah Berlan itu tertunda, kami tawarkan memang di Pulau Gebang yang memang saat ini kami sudah membangun 2 blok di sana, tapi 5 lantai. Sesuai dengan arahan dari pemerintah itu supaya dibangun 20 lantai. Nah kami coba membangun dan kami di sini diinstruksikan bekerjasama dengan PT Pembangunan Perumahan yang juga sudah mitra kami membangun dulu di Kemayoran juga sampai 2.700 unit. Nantinya kami sudah pengalaman dengan beliau. Nah sekarang kami coba di Pulau Gebang. Masalahnya ternyata masalah pasar. Karena ini dananya non APBN, artinya meminjam uang langsung dari bank dengan bunga komersil. Kami harus menjual rumah itu, bukan menyewa. Satu. Akibatnya kalau harga jual itu harus kami hitung berapa kemampuannya. Setelah kami hitung dan kami dapat masukan juga dari kantor Menpora, batasan pajak ditanggung pemerintah untuk rumah susun itu adalah harganya kurang lebih 148 jutaan. Nah, kami berbasis itu memang bisa masuk dengan tipe 30. Masalahnya kalau kami bangun di Pulau Gebang itu karena tergantung pasar, kami harus yakinin pasarnya ada. Maksud kami mitra kami PTPP tadi, beliau menyampaikan kepada Pak Menteri sebenarnya kalau rumah yang 600 unit itu langsung dibeli semua oleh pemerintah melalui Bapertarum misalnya, gak ada masalah, kami langsung bangun. Tapi kalau berdasarkan pasar, ya kita terpaksa nunggu pasar sampai memenuhi kuantum minimal 40%. Jadi 40% dari 600, 240 unit terpesan baru bisa mancang. Nah ini sebenarnya sudah dilakukan PP di sebelah sini, Bapak lihat Patria Apartment, itu 40% baru dia mancang. Lalu mengatakan Bank BTN dan bank-bank BUMN itu bank milik negara loh Mas. Artinya kan bukan bank pemerintah loh. Di Thailand itu housing bank-nya namanya Government Housing Bank. Jadi bank perumahan pemerintah gitu. Kalau kita kan bukan pemerintah, memang negara. Jadi artinya pemegang sahamnya tunggal, kebetulan BTN masih tunggal pemerintah, tapi karena milik negara kan sesuatu harus pakai rakyat. Nah rakyatnya kan diwakili oleh DPR. Makanya setiap kali Mas tanya ke saya kan selalu bilang tergantung bagaimana pemerintah, yang katanya sekarang ada komite privatisasi itu, dan DPR. Saya selalu kan bilang gitu. Nah karena saya hanya sebagai sopir, terserah aja lah mau apa gitu. Pernyataan Mas tadi apa? Apakah soal penambahan modal Pak pakai main alternatif selain kalau IPO tidak? Nah, justru di situ saya mau mengatakan. Dari dulu kan saya selalu mengatakan saya tidak perlu IPO atau apa. Saya perlunya tambah modal. Jadi kalau pemerintah ada jalan lain untuk menambah, ya alhamdulillah kan gitu loh. Jadi kembali lagi loh Mas, saya tidak berarti menentang atau menolak loh ya. Saya mengatakan berkali-kali, saya ini hanya pemegang amanah, hanya sopir, sepertinya kalau sopir pun sopir pocokan lagi kan. Nah, tapi saya menjalankan amanah saya sebisa saya lakukan, all out. Saya ngajak teman-teman saya kerja keras, kerja yang benar dan benar gitu. Dan terbukti kan realisasinya alhamdulillah tahun 2006 ini relatif lumayan lah gitu kan. Kalau menurut Pak Gubernur lumayan. Kalau IPO tidak jadi. Nah gitu Pak, itu kan kelihatan belakang atau begini lebih bagus ya, ya gitu boleh lihat gitu boleh ya itu kompak gitu ya. Saksikan penandatanganan kerjasama antara PT KBN dengan investor PMA yang akan menanamkan modalnya di Jakarta. Selanjutnya, salam sejahtera buat kita semua. PT Komatsu Reman Indonesia atau yang mewakili Indo, selamat datang. PT pada hari ini
kami mewakili formal investasi di awal tahun di kota Jakarta. Kita akan dapat menampung tenaga kerja lebih kurang 3.850 tenaga kerja. Itu didampingi oleh para penasehat. Sebelumnya adalah Kepala BPN-PKUD sebelum saya, DKI Jakarta. Di sebelahnya, Pak Saril menunjukkan bahwa pemerintah DKI, karena itu dalam tahun ini kita beri tema calon-calon investor. Pertama, melalui pemerintah pusat. Kita sudah menyampaikan jumlah yang akan dibayarkan, kita sudah sampaikan rekening pemerintah, mereka akan memberikan jadwal untuk pembayarannya. Untuk treatment mengenai yang non-royalty seperti pajak, seperti saya sudah sebutkan, ISDM bersama kontraktor itu akan melakukan penghitungan berdasarkan kontrak aslinya. Kemudian kita akan melakukan audit berdasarkan klaim itu, berdasarkan kontrak aslinya, dan kemudian kita akan melakukan settlement. Yang dimaksud siapa, Pak? Apa Bapak? Apa kan ketua P3? Tanya dong sama Kepala BIN, siapa yang dimaksud? Menteri-menteri Sontoloyo itu. Ya kan? Tanya. Tapi kalau Bapak merasa tersindir apa? Bagaimana? Bapak merasa tersindir apa? Tersindir? Bukan tersindir, tersinggung. Ya, tersinggung. Kalau tersindir itu melakukan sesuatu disindir, begitu. Tapi tersinggung tidak melakukan sesuatu dituduh, itu tersinggung. Berarti Bapak tersinggung? Tersinggung, saya kira semua menteri juga tersinggung dong. Ya nggak, kalau disebut Menteri Sontoloyo berada di belakang demo anti kenaikan BBM. Saya kira yang terbaik adalah Pak Samsir itu tunjuk hidung aja lah. Siapa sih menterinya yang Sontoloyo? Siapa sih menterinya yang ikut mendalangi demo? Itu kan lebih fair kan? Tapi kalau misalnya Bapak tidak merasa, kan seharusnya tidak bertersindir. Sekarang begini ya. Sekarang begini. Wartawan Metro TV Sontoloyo. Ayo. Gimana perasaan Anda? Ya? Ada upaya klarifikasi. Gimana perasaan Anda? Pak, gimana? Ada upaya klarifikasi terhadap Pak Samsir gitu? Belum. Apakah akan dilakukan upaya klarifikasi atau biarin aja begitu saja? Saya belum memikirkan gimana yang terbaik. Ya kan? Ada rencana Pak bersama-sama dengan menteri-menteri parpolan Belum. bertemu dengan Belum. Tapi kan ini Pak, situasi menjelang pemilu seperti ini, parpol itu sering dijadikan kambing hitam itu untuk hal-hal yang menyangkut keamanan nasional. Ya kan masyarakat tahu mana yang hitam, mana yang putih. Gitu. Ya kita nggak usah terpancing lah dengan pernyataan-pernyataan yang tidak ada dasarnya. Sebab setiap pernyataan yang tidak ada dasarnya kemudian direspon, itu capek gitu. Capek. dengan melihat kondisi seperti ini, apa juga ada upaya hukum Pak terhadap Pak Samsir? Karena saya belum namanya gitu. Saya belum memikirkan. Kecuali udah tunjuk nama ya. Udah tunjuk nama ya kita akan pertimbangkan. Ini belum jelas siapa yang dimaksud. Akan melaporkan hal ini kepada Presiden Pak? Nggak usah dilaporkan, Presiden tahu. Presiden sudah tahu Pak, dan Presiden memberikan respons gitu terhadap sejumlah menteri berlatar belakang parpol yang dinilai Sontoloyo. Terus tanggapan Presiden apa Pak? Enggak, begini, ini asumsi saja. Asumsi Presiden tahu karena kan Presiden setiap hari baca koran, begitu. Itu saja, asumsi saya tahu. Pak, kalau dari langkah P3 sendiri juga ada langkah Pak? Upaya Belum, kita belum memikirkan langkah apa yang akan dilakukan. Ya, paling yang terbaik itu tabayun dulu. Apa benar ngomong begitu? Atau mungkin salah tulis? Atau mungkin yang dimaksud bukan menteri, mungkin aja wartawan salah dengar, mungkin. Ini perlunya tabayun. Wartawan lagi yang disalahin. Mungkin. Belum dibilang Sontoloyo udah tersinggung. Tapi nanti akan telepon kepala bin dong Pak ya? Nanti siang Pak? Pak, kan itu menyangkut nama baik ya Pak, Iya, kredibilitas partai di mata konstituen gitu. Kalau sampai dikatakan bahwa menteri berlatar belakang parpol itu adalah Sontoloyo, itu kan ya bagaimana konstituen menilai?
eksistensi parpol itu sendiri, Pak? Ya, tadi saya bilang tidak semua pernyataan itu harus direspon. Ya masyarakat bisa nilai sendiri lah. Ya kan? Masyarakat bisa nilai sendiri. Ya kan? Misalnya, kalau saya Menteri Sontoloyo, misalnya ini, masa Presiden membiarkan saya sih berada dalam kabinet? Gitu aja. Jangan-jangan yang ngomong itu, Pak, yang Sontoloyo. Itu kata kamu, itu kata kamu. Itu tulis kata wartawan. Oke deh, Pak. Oke, terima kasih gitu ya. Gitu ya. Mas Surya. Iya.